Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Salam jumpa kembali dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang ingin saya renungkan dalam Injil Matius hari ini. Yang pertama, menjadi garam dunia. Siapa yang tidak pernah melihat garam? Siapa yang tidak mengenal garam? Siapa pula yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya garam? Saudara-saudari, garam menjadi suatu kebutuhan hidup kita. Garam adalah sesuatu yang setiap hari digunakan oleh setiap orang. Dan kita sudah mengetahui apa fungsi garam dalam kehidupan kita. Dalam masakan, garam memberikan rasa. Dalam produksi, garam mengawetkan. Saudara-saudari, begitu banyak fungsi garam yang Anda ketahui. Hari ini Yesus di hadapan orang banyak dan juga para muridnya yang mengundang semua untuk menjadi garam. Berarti kita semua diundang untuk memberikan rasa bagi dunia. Kita memberikan sesuatu yang menjadi lezat, menjadi nikmat bagi dunia. Dan tentu kenikmatan yang kita berikan kepada dunia adalah kenikmatan ilahi. Sebagai murid Tuhan, kenikmatan-kenikmatan surgawi itu harus senantiasa diberikan kepada umat, diberikan kepada orang lain, dan membiarkan dunia ini merasakan bagaimana kenikmatan surgawi. Garam juga mengawetkan. Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pelajari sebagai murid Tuhan itu harus diwartakan. Mengapa? Agar iman orang itu semakin diawetkan. Perbuatan-perbuatan baik orang itu diawetkan oleh karena firman Tuhan yang kita sebarkan, yang kita wartakan, yang kita sharingkan. Sehingga Yesus mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dia akan menjadi hambar dan tidak berguna lagi. Hidup kita, kalau tidak mau berbagi, tidak memberikan rasa bagi orang lain, bagi dunia, maka hidup kita itu tidak menjadi berguna. Hidup kita menjadi hambar. Dan apa yang dikatakan oleh Injil, ya dibuang, tidak berguna. Yang kedua, menjadi cahaya. Cahaya menjadi terang, menjadi pelita. Pelita itu hanya akan berfungsi itu jika dinyalakan.
Dan ketika dinyalakan, yang kita butuhkan adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi kegelapan. Nah, saudara-saudara, di hadapan para murid, di hadapan orang banyak, Yesus mengingatkan, kalian adalah cahaya dunia. Artinya apa? Kalian, kita adalah anak-anak terang. Tugas menjadi anak-anak terang adalah menyinari agar kegelapan dihalau. Cahaya yang kita miliki harus dipancarkan kepada dunia ini, agar setiap orang melihat terang yang sesungguhnya, terang ilahi, yaitu Allah sendiri. Terang itu akan menuntun orang sehingga orang tidak jalan di jalan yang salah. Cahaya atau terang itu akan membuat orang berjalan pada kebenaran, tidak akan tersesat, tidak akan salah langkah, tidak akan terjatuh. Cahaya yang kita miliki dalam hidup keberimanan kita harus menerangi kehidupan banyak orang, agar setiap orang benar-benar mengimani Allah, hidup di dalam terang Allah, hidup di dalam kasih Allah, dan setiap orang akan menjadi putra-putri terang. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, hendaklah cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Pada poin yang ketiga, mengapa kita membagi cahaya dan terang? Agar perbuatan-perbuatan sebagai putra-putri terang itu diteladani oleh orang lain. Dan ketika orang-orang atau umat Allah itu menjadi putra-putri terang atau putra-putri cahaya, maka mereka akan melihat kemuliaan Allah. Oleh karena mereka merasakan dan menerima kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Dan salah satu terang yang bisa kita bagikan dalam kehidupan sesama adalah kasih. Kasih yang Allah berikan kepada kita, mari kita bagikan kepada orang lain. Atau mungkin kita membutuhkan cahaya yang lain, terang yang lain, yaitu pertobatan. Dengan mengajak orang lain untuk kembali ke jalan yang benar, kita telah mengembalikan putra-putri gelap kepada putra-putri terang. Begitu banyak hal atau kebajikan-kebajikan itu yang bisa menjadi cahaya dan terang bagi dunia, atau menjadi garam bagi kehidupan dunia, sehingga setiap orang akan melihat inti dari kehidupan kita adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi sumber atau yang memberikan rasa citra bagi kehidupan kita, kehidupan iman kita, atau kehidupan dunia ini. Dan Allah yang telah membawa terang bagi kehidupan kita. Karena terang ilahi Allah adalah terang keselamatan. Maka marilah saudara-saudari, semoga hari ini kita bisa membawa atau membuat suatu kebajikan-kebajikan hidup kita, agar setiap orang akan meneladani kehidupan yang baik dari kita, dan makin banyak orang akan memuji dan memuliakan Allah kita. Tuhan selalu memberkati.